Selanjutnya adalah masuk ke bagian protein. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, jadi DNA dan protein ini, DNA, RNA dan protein saling berkaitan, yaitu DNA dan RNA adalah berperan dalam proses tersusunnya protein yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, pertama-tama yaitu transkripsi atau pembentukan mRNA. Jadi mRNA dibuat dengan menyalin rantai DNA yang disebut DNA sense atau kodogen. Rantai DNA lawan yang tidak disalin disebut DNA antisense. Jadi DNA kan bentuknya helix seperti ini, ada yang 3 ke 5, ada yang 5 ke 3. Yang 5 ke 3 ini antisense, yang 3 ke 5 DNA sense. Jadi DNA sense ini yang dijalani oleh RNA polimerase itu nanti menghasilkan mRNA ketika nanti tiap basan nitrogen ini diterjemahkan. mRNA dibuat dengan menggunakan RNA polimerase sehingga menghasilkan codon atau urutan basa nitrogen. Urutannya sama dengan DNA antisense, jadi tinggal ganti huruf aja. Tapi pada mRNA ini timin berubah menjadi berhasil, dari T jadi U, jadi A, T, G, ini A, U, G. Seperti itu. Jadi RNA polimerase jalan terus menghasilkan mRNA yang keluar dari dari rantai DNA ini. Lokasi ini peristiwa ini terjadi dalam nukleus. Nah, pada transkripsi ini itu terbagi menjadi 3 subtahap lagi. Jadi yang pertama inisiasi. Inisiasi itu yaitu adalah ketika RNA polimerase terletak di promoter di awal gini, dan elongasi. Dilanjutkan dengan elongasi, yaitu pembentukan mRNA oleh RNA polimerase dengan menerjemahkan basa-basa nitrogen. Berjalan sampai sini sambil mengeluarkan mRNA. Kemudian ketika RNA polimerase sampai di terminator, penerjemahan sudah selesai. mRNA sudah siap untuk berjalan, untuk berpindah ke proses selanjutnya, yaitu translasi. Nah, setelah transkripsi, mRNA keluar dari nukleus menuju namanya rRNA atau receiver RNA pada ribosom. tRNA atau translator RNA akan bergerak mencari start codon untuk memulai translasi. Setiap codon adalah kode-kode tertentu yang menghasilkan asam amino berbeda-beda ketika ditranslasikan oleh tRNA. Ini adalah mRNA yang tadi sudah dibuat, terbang dari nukleus, misalnya dari sini menuju ke sini, rRNA di sini, terus nanti diterjemahkan oleh tRNA sesuai dengan urutan bahasa kodonnya dan dimulai dari start codon yaitu AUG. Kemudian dari tRNA ini nanti menghasilkan asam-asam amino. Nah, berikut ini adalah sebuah tabel yang isinya itu triplet codon yang nantinya berarti apa ketika menjadi asam aminonya. Ini ada asam amino P, L, nilai val. Nanti tergantung triplet basa kodonnya apa. Sama dengan transkripsi, translasi terbagi menjadi 3 subtahap, yaitu inisiasi, tRNA tadi mencari start codon AUG, terus elongasi, tRNA berjalan menerjemahkan tiap triplet codon, terus berjalan sambil mengeluarkan asam-asam amino, dan ketika sampai pada codon stop yaitu WA, ada WAG jaga dan UGA, proses pentranslasian sudah berhenti, dan pada codon stop ini tidak ditranslasikan asam amino apa-apa. Nah, ketika asam-asam amino yang sudah ditranslasi oleh tRNA itu dibentuk dulu oleh rRNA. Jadi bukan tidak langsung jadi asam amino yang sudah siap, tapi dibentuk dulu oleh rRNA, kemudian diikat oleh aminoasil tRNA sintetase, sebuah enzim. Nah, jadilah kemudian asam-asam amino yang sudah rapih. Kemudian asam-asam amino tersebut diikat lagi, yang tadinya banyak jenisnya ini
diikat lagi menjadi sebuah rantai polipeptida oleh peptidyl transferase. Nah, protein adalah rantai polipeptida yang jumlah asam aminonya itu lebih dari 50. Jadi yang rantai panjang sekali itu disebut protein dengan asam amino yang lebih dari 50.